perkenalkan nama saya Risnari Guputaran, NPM 1805030044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kesalahan guru saat mengajar serta solusinya. Berikut ini ada 7 kesalahan guru ketika mengajar yang mengakibatkan kegagalan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya adalah 1. Tidak ada persiapan ketika mengajar. Solusinya yaitu membuat RTP terlebih dahulu sebelum mengajar. Persiapan yang matang sebelum pendidik mengajar di kelas adalah hal yang utama. Seorang guru merancang pembelajaran harus semakin terampil dalam mengelola kelas sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai akhir dari tujuan materi yang diajarkan. Ingatlah bahwa dalam proses pembelajaran tidak ada pembelajaran yang berhasil tanpa persiapan yang benar. Yang kedua yaitu memaksa peserta didik harus bisa memahami materi yang kita ajarkan. Setiap peserta didik memiliki keahlian yang berbeda-beda dalam menguasai pelajaran. Untuk itu, pendidik sangat perlu memberikan motivasi dan inspirasi kepada para peserta didik untuk memperdalam pelajaran yang dikuasai dan disukai. Jika kita memaksa, kemungkinan besar kemampuan peserta didik hanya berada di tengah-tengah tanpa keahlian yang pasti. Amanah kita sebagai pendidik adalah mendidik mereka untuk menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negara. 3. Merasa diri paling pandai saat di kelas. Mungkin ada guru yang merasa dia yang paling pandai di kelas dan merasa muridnya semua bodoh. Namun ada juga guru yang kurang paham menjawab pertanyaan siswanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pendidik harus menjadi pembelajar yang terus menyesuaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, bahwa guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tipsnya adalah kita bisa menyusun jadwal rutin membaca buku setiap hari atau setiap minggu. Yang keempat yaitu tidak peka dengan perilaku peserta didik yang membanggakan ketika sedang belajar. Biasanya guru lebih sering memberikan perhatian kepada peserta didik ketika ribut, tidur di kelas, ataupun tidak memperhatikan pelajaran. Kondisi tersebut seringkali mendapatkan tanggapan yang salah daripada peserta didik. Mereka menganggap bahwa untuk mendapatkan perhatian dari guru, maka peserta didik harus berbuat salah, berbuat gaduh, mengganggu, atau melakukan tindakan tidak disiplin lainnya. Kita perlu belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik, lalu segera memberikan hadiah atas perilaku tersebut dengan pujian dan perhatian. Kedengarannya hal ini sederhana, tapi memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Di sisi lain, pendidik juga harus memperhatikan perilaku peserta didik yang negatif dan mengeliminasi perilaku-perilaku tersebut agar tidak terulang kembali. Yang kelima yaitu mengabaikan perbedaan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik. Mereka memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi sosial, dan lingkungan membuat peserta didik berbeda dalam aktivitas, kreativitas, intelijensi, dan kompetensinya. Dalam hal ini, pendidik juga harus memahami ciri-ciri peserta didik yang harus dikembangkan dan yang harus diarahkan kembali. Yang keenam yaitu memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Ketidakadilan dalam proses pembelajaran akan memunculkan persaingan yang tidak sehat pada peserta didik. Di sisi lain, sebagian peserta didik mungkin bersemangat dalam belajarnya, tapi di sisi lain pula ada peserta didik yang merasa tersisihkan. Perhatian yang menyeluruh dan penuh rasa cinta kepada setiap peserta didik harus selalu ditumbuh kembangkan pada diri seorang guru untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Yang ketujuh yaitu tidak sadar memberikan contoh yang tindakan kurang tepat kepada peserta didik. Pendidik merupakan contoh dan panutan bagi peserta didik. Tanpa disadari, tindakan guru adalah doktrin yang melekat pada peserta didik. Untuk itu, janganlah pernah melakukan tindakan yang kurang tepat pada peserta didik, seperti mengeluarkan kata kotor, menghina peserta didik di depan kelas, memerintahkan sesuatu yang tidak kita lakukan sendiri, sering terlambat masuk ke kelas, merokok, dan lain sebagainya. Wibawa kita sebagai guru akan hilang di mata peserta didik, dan hal tersebut cukup menyulitkan kita sebagai guru mengajar di dalam kelas. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.